Selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalanku salah, tuntun aku di jalan yang kekal. Selamat pagi. Shalom bagi semua pendengar My Salva Podcast. Pagi hari ini mari kita awali aktivitas kita dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Agus Margono. Dengan tema, Iman Kristen di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Pembacaan terdapat di dalam Kejadian 11 ayat 2 hingga 8. Selamat mengikuti. Sebuah puisi, kau mencari hatiku. Shalom para pendengar My Salva Podcast dimanapun Anda dapat terhubung dengan channel ini. Kiranya hari ini Anda dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Sebelum saya lanjutkan perenungan hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, hari ini kami bersyukur untuk semua berkat-Mu melalui channel My Salva Podcast yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya berkati para pendengar sekalian dan kiranya Tuhan Engkau akan berkati hari ini dalam kami mendengarkan perenungan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat My Salva Podcast, mungkin dulu kita pernah berpikir ketika zaman belum terlalu maju, sepertinya tantangan tidak sekompleks sekarang. Dan ketika semakin maju, maka tantangannya jadi semakin kompleks. Benarkah demikian? Nah, hari ini perenungan kita fokus pada bagaimana orang Kristen menyikapi kemajuan teknologi. Bacaan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-11, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 tentang Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata inilah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apa juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ini adalah sebuah perkembangan dari pasca air bah. Nuh dan anak-anaknya mereka menghasilkan keturunan atau boleh dikatakan bangsa-bangsa dari Sem, Ham, dan Yafet. Bisa saja bahasa mereka mungkin tidak lagi sama satu dengan yang lainnya, tetapi mereka sepaham, mereka masih dapat memahami karena bangsa yang besar dari ketiga anak-anak Nuh itu bisa saja bahasa mereka itu masih sepaham. Jadi sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya orang Solo, saya dapat memahami bahasa orang Surabaya atau bahasa orang Malangan. Jadi bukan berarti saya harus berbicara seperti orang Surabaya, tapi saya paham. Nah, kesepahaman itu menghasilkan kesepakatan bersama. Maka mereka berangkat, mereka pindah ke suatu daerah yang lebih luas untuk bangsa-bangsa itu menetap di luar dari wilayah pegunungan yang mereka tinggali. Mereka sepakat untuk pindah lebih jauh, bergeser dari sekitar Bahtera yang kandas di pegunungan Ararat ke tempat yang lebih jauh. Nah, Bahtera mengingatkan pelangi janji Allah, mengingatkan tentang hukuman. Pelangi
berarti mengingat hukuman yang mestinya ketika kita melihat pelangi itu mengingat akan kasih Allah. Nah, pada akhirnya mereka menemukan tanah datar, satu lembah, satu dataran yang luas. Lalu mereka mencoba untuk menetap di tempat itu. Ingat saudara, bahwa kesepakatan atau kesepahaman itu menghasilkan kesepakatan. Manusia mempunyai intelijen yang sangat tinggi, lebih daripada makhluk yang lain. Kecerdasannya begitu luar biasa, tidak seperti deret ukur tetapi melompat. Lompatan kecerdasan yang luar biasa. Tuhan memberikan kecakapan yang luar biasa kepada manusia. Dari seorang pembuat bahtera menjadi sebuah bangsa yang membuat bangunan, membuat konstruksi. Kemajuan yang bertolak dari kecerdasan awal mereka. Mari kita perhatikan bahwa mereka merancangkan untuk membuat batu bata dan membakarnya dengan baik. Dari mana ide kecerdasan ini, saudara-saudara? Ini adalah lompatan dari kemampuan mereka. Bahtera itu hanya disusun dari kayu-kayu, kemudian dikasih ter sebagai anti supaya tidak ada air yang merembes masuk. Tetapi ketika kayu diganti dengan batu bata yang dibakar, itu adalah lompatan kecerdasan yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa mereka membuat batu bata? Karena di dataran Sinear tidak terdapat batu, atau kalau toh ada sedikit, dan mereka membutuhkan itu, maka mereka mencari pengganti batu itu dari tanah liat yang dibuat menjadi batu bata, dibakar dengan baik. Menjadi pertanyaan penting adalah kemana arah kemajuan mereka? Dalam ayat yang keempat dikatakan, mari kita mendirikan sebuah kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini mereka bukan hanya sekedar membuat gedung tinggi tingkat gitu, kemudian puncaknya sampai ke langit, tidak. Tetapi mereka membuat sebuah kota dalam gedung. Mereka bukan cuma membuat pagar yang mengelilingi kota, tetapi mereka membuat kota dalam gedung. Saudara, kalau sekarang, zaman sekarang itu disebut apartemen, ya, super apartemen barangkali, karena itu sebuah kota bagi bangsa-bangsa yang sangat besar. Lalu mereka mencari nama supaya tidak berserak. Rencana awal Tuhan adalah beranak cuculah, penuhilah bumi. Tetapi ketika mereka mengatakan supaya kita tidak berserak, di situ ada perlawanan. Di situ ada ketidakpercayaan. Di situ ada upaya untuk manusia menggunakan kemampuannya. Dari petani yang dijalankan oleh Nuh berubah kepada industri, menggantikan budaya yang berserah kepada alam menjadi budaya yang mengontrol segala sesuatunya. Dan apa yang dipikirkan oleh manusia pasti dapat terlaksana. Itu di dalam ayat yang ke-6. Betapa cepatnya mereka mempunyai kecepatan lompatan teknologi. Nah saudara, bagaimana kita lihat dengan dunia sekarang? Kalau kita mau mengingat berapa tahun sih lompatan dari teknologi sekarang ini. Dari revolusi industri di sekitar abad ke-17, kemudian sampai di abad 20, itu hanya kurang lebih 300 tahun. Dari dimulainya mesin uap atau mesin cetak Gutenberg, kemudian sekarang sudah semuanya terkomputerisasi, digital. Ya. Ini merupakan sebuah lompatan teknologi. Tetapi tahukah saudara-saudara bahwa di abad sekarang ini dengan kemajuan yang sangat luar biasa terjadi yang namanya disruptive teknologi, yaitu teknologi yang mempengaruhi, yang mengganti, bahkan menghilangkan sebuah peradaban atau perilaku, karena dia mempengaruhi pasar, mempengaruhi orang, mempengaruhi cara berpikir. Saudara pikirkan bagaimana dengan kecerdasan buatan manusia, AI, bagaimana dengan cloud, bagaimana dengan nerawak yang mengubah semuanya, itu mengubah pola pikir budaya
dan cara manusia menghadapi situasi yang sekarang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu sudah terjadi ketika Menara Babel itu dibuat tentang disruptive teknologi. Lalu bagaimana orang percaya menyikapinya? Yang pertama, saudara-saudara, kemajuan itu adalah anugerah Allah. Kecakapan IQ adalah anugerah yang bersifat netral yang diberikan secara natur oleh Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan itu. Kejatuhan manusia dalam dosa mungkin hanya menghambat laju kecanggihan atau kesanggupan manusia, tetapi tidak meniadakan kemampuan itu. Ke arah mana kemajuan itu tergantung bagaimana manusia menyikapinya. Semua yang diciptakan oleh manusia, baik itu atom, kapal, senjata, dan sebagainya, bersifat netral. Hal yang kedua, saudara-saudara, setiap kemajuan itu harus dikembalikan kepada Allah dalam tujuannya. Siapapun kita, ketika Allah meletakkan atau memberikan kelengkapan, keahlian, itu adalah untuk kemuliaannya. Dalam Keluaran 31 ayat yang ke-6, ketika Allah memberikan keahlian kepada orang-orang Israel untuk membuat bangunan bait Allah, maka itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan manusia. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kemajuan dibutuhkan. Tetapi dalam setiap kemajuan, Injil harus hadir di dalamnya. Harus hadir dalam kemajuan itu. Ketika Rasul Paulus dalam surat Filipi 1 ayat yang ke-12 mengatakan, ketika apa yang terjadi dalam semuanya dalam kehidupanku ini, biarlah itu menjadi kemajuan Injil. Paulus berada di Roma yang saat itu sebagai pusat kemajuan dunia, kemajuan militer, kemajuan budaya, kemajuan peradaban. Tetapi Paulus masuk di situ dan Injil harus hadir di situ. Dalam kemajuan teknologi sekarang, maka harus dapat menghadirkan Injil di dalamnya. Contohnya saja ketika ada e-sport, bagaimana Injil harus hadir dalam e-sport. Ketika kemajuan dunia pendidikan, bagaimana Injil harus hadir dalam kemajuan dunia pendidikan. Ketika gereja bukan hanya sebagai pengguna kemajuan, pengguna teknologi, tetapi gereja harus dapat menghadirkan Injil dalam setiap kemajuan teknologi itu. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya hari ini kita diberikan pemahaman oleh Tuhan bahwa kemajuan itu kita butuhkan. Kemajuan teknologi tidak perlu dihambat, tetapi bagaimana Injil harus hadir di dalam setiap kemajuan itu. Akhirnya, My Salva Podcast, para pendengar sekalian, jika Kristus menjadi pusat setiap kemajuan, apapun teknologinya, maka Kristus akan dimuliakan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemajuan-kemajuan yang ada. Dunia kami sedang berubah, tetapi biarlah firman-Mu itu tidak berubah. Biarlah kiranya kuasa-Mu itu tetap selamanya. Biarlah pertolongan-Mu itu tetap selamanya, sehingga kami dimampukan untuk menghadirkan Injil dalam setiap perubahan yang ada. Berkati para pendengar dari My Salva Podcast ini. Berkati gerejamu, supaya gerejamu berani untuk menghadirkan Injil di setiap kemajuan teknologi yang ada. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sahabat sekalian. Selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalanku salah. Tuntun aku di jalan yang kekal. Kau mencari lebih dalam dari sebuah lagu,
lebih dalam dari sebuah puisi. Kau mencari hatiku, kau mencari lebih dalam dari segala hikmah, lebih dalam dari segala pengetahuan. Kau mencari hatiku, selidiki dan kenal hatiku, ujilah dan kenal pikiranku. Lihatlah apa jalanku salah,